Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal YouTube Pak Faiz, yaitu Faiz Kimia. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba belajar membuat indikator alami dari bunga-bunga yang ada di taman atau lingkungan sekitar kita. Bunga yang akan kita coba untuk dibuat indikator alami pH asam basa yang pertama ini adalah namanya bunga Aleopos titan, atau kalau bahasa Jawanya adalah bunga tai ayam, ya. Bukan bermaksud berkata-kata kotor, tapi memang namanya tai ayam, dan bisa kalian buktikan ini baunya memang beda daripada bunga pada umumnya. Oke, kita coba petik untuk mengambilnya. Bunga Aleopos titan. Tanaman yang kedua ini yang akan kita gunakan adalah namanya bunga iris kuning, ya. Warnanya kuning. Mari kita langsung menuju ke lab kimia SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta. Assalamualaikum. Oke, jangan lupa ketika kita memasuki laboratorium kimia untuk bekerja di dalam laboratorium, maka keselamatan kerja adalah hal yang paling utama. Oleh karena itu kita perlu memastikan bahwa kita mengenakan jas laboratorium dengan baik dan benar. Selain itu juga alas kaki seperti sepatu juga kita kenakan dengan baik dan benar agar tidak melukai tubuh kita apabila bahan-bahan kimia yang berbahaya tanpa sengaja tumpah atau terciprat. Kemudian pada pembuatan indikator alami untuk pengukuran pH asam dan basa, maka beberapa alat dan bahan yang perlu kita gunakan Pak Faiz jelaskan satu persatu. Yang pertama ini lakmus. Lakmus ini terdiri dari dua macam lakmus, yaitu lakmus merah dan juga lakmus biru. Oke. Kemudian sebagai bahan yang akan kita uji sifat asam dan basanya, kita gunakan obat mah dan juga cuka. Karena secara empiris sudah terbukti bahwasanya obat mah itu bersifat basa dan cuka itu bersifat asam. Nanti kita akan membuktikannya. Kemudian tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama, mengambil bunga atau tanaman dari lingkungan sekitar sebagai indikator alami. Kemudian ini bunga tai ayam, ya. Kalau yang ini saya ingat, ini namanya bunga iris kuning. Kemudian ini adalah plat tetes, namanya plat tetes. Kemudian ini namanya gelas beaker. Berikutnya ini adalah labu Erlenmeyer. Kemudian ini alu dan mortar digunakan untuk menghaluskan bunga. Nanti kita gunakan aquades untuk melarutkan bunga yang sudah kita tumbuk. Kemudian ini pipet untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit, dan juga ini corong pisah untuk memisahkan zat dari residunya. Kemudian ini juga yang disebut dengan kertas saring untuk menyaring larutan yang kita buat. Mari kita satu persatu kita membuat indikator alami. Yang pertama kita laksanakan adalah dengan cara menghaluskan bunga yang telah kita kumpulkan tadi. Oke.
Kita siapkan numpang, alu dan mortarnya. Kemudian bunga yang sudah kita petik tadi kita coba haluskan. Langsung kita haluskan seperti kita sedang membuat bumbu masakan di rumah kita masing-masing. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan dengan sedikit aquades atau air murni. Lalu kita coba untuk menyaringnya. Sambil kita menyaring yang satu, ini namanya bunga tai ayam, dari aromanya juga kelihatan. Kita juga mempersiapkan yang berikutnya. Oke, berikutnya kita siapkan kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus merah, apabila kita mau mengecek larutan asam dan basa, kertas lakmus merah itu adalah berubah jadi biru apabila dia larutannya basa dan tetap merah apabila dia larutan asam. Sedangkan kebalikannya, kalau lakmus biru, apabila dia kita beri dengan larutan asam maka akan berubah jadi merah. Sedangkan apabila kita gunakan pada larutan yang basah maka dia akan tetap biru. Oke, kita buktikan dengan memberikan sedikit larutan yang kita sediakan. Di sini adalah cuka yang bersifat asam dan juga obat mah yang bersifat basa. Kita masukkan obat mah pada lakmus merah, kita lihat perubahan warnanya nanti. Kemudian kita teteskan juga sedikit pada lakmus biru. Oke,
ternyata ketika larutan obat mah kita masukkan ke dalam lakmus merah, kertas lakmus berubah menjadi biru, maka bisa kita simpulkan bahwasanya obat mah itu bersifat basa. Dan juga bisa dibuktikan bahwasanya ketika kita masukkan ke lakmus biru, warnanya tidak berubah, tetap biru. Kemudian sekarang kita coba yang asam cuka. Oke, asam cuka ini juga sedikit berbau, kita gunakan pipet tetes saja. Ini kita teteskan di lakmus merah dan kita teteskan di lakmus biru. Oke. Larutan cuka yang bersifat asam apabila kita masukkan ke lakmus merah maka dia tidak berubah warna, si lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan kalau kita masukkan di lakmus biru, si asam cuka ini merubah warna lakmus dari warna biru menjadi merah. Itu artinya cuka bersifat asam. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana larutan dari bunga-bunga yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, untuk membuktikan bahwasanya dari bunga-bunga di sekitar kita, kita juga bisa gunakan untuk membedakan sifat zat asam maupun basa. Oke, kita mulai dari bunga tai ayam. Nah, bunga tai ayam ini warna asalnya adalah coklat ya, warna sebelum kita beri asam maupun basa adalah warnanya coklat. Kita teteskan sedikit di sini. Dan di sini. Oke. Kita sediakan 3 tetes larutan dari bunga tai ayam. Yang depan sendiri ini nanti akan kita kasih cuka, kemudian yang tengah sebagai pembanding tidak kita kasih apa-apa, dan yang belakang sendiri nanti kita akan kasih dengan obat mah. Kita lihat perubahannya. Kita beri cuka terlebih dahulu. Kemudian yang paling belakang sendiri kita kasih obat mah. Kita aduk-aduk sedikit. Ini yang dikasih cuka yang bersifat asam. Kemudian yang sini yang kita kasih obat mah. Nah, ternyata ada bedanya. Ketika tadi kita tidak menambahkan asam maupun basa, maka larutan bunga tai ayam warnanya adalah coklat. Sedangkan ketika kita beri larutan yang bersifat asam yaitu cuka, maka dari coklat berubah menjadi kuning ya. Kemudian kalau kita tambahkan larutan yang bersifat basa yaitu obat mah, maka dari coklat berubah menjadi hijau. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya bunga tai ayam bisa kita gunakan untuk mengecek asam dan basa yang ada di sekitar kita. Kalau netral, maka tai ayam berwarna coklat. Mohon maaf, bunga tai ayam berwarna coklat. Kemudian apabila kita masukkan zat yang bersifat asam, bunga tai ayam berwarna kuning. Dan juga ketika kita tambahi larutan yang bersifat basa, maka bunga tai ayam berwarna hijau, dari coklat berubah menjadi hijau. Kemudian kita
coba tes yang bunga yang kedua, yaitu bunga iris kuning. Oke, untuk bunga iris kuning kita juga siapkan 3 sampel larutannya. Yang pojok kanan ini nanti kita akan tambahi dengan asam cuka, yang tengah kita biarkan sebagai pembanding, tidak kita tambahi apa-apa, dan yang paling kiri sini nanti kita akan tambahi dengan obat mah. Kita cek satu persatu dengan asam cuka terlebih dahulu. Warna awalnya kita sepakati ini warnanya adalah kuning, ya, warna awalnya kuning. Kita coba tambahi dengan asam cuka. Oke, kita coba aduk-aduk. Kemudian yang paling kiri kita tambahi dengan obat mah. Kita coba aduk-aduk. Terlihat indah, lebih indah kalau yang bunga iris kuning. Kita lihat perbedaannya. Ketika bunga iris kuning tidak kita tambahi dengan larutan asam maupun basa, alias dia bersifat netral, maka kondisi awal berwarna kuning. Sedangkan kalau kita tambahi dengan larutan asam cuka yang bersifat asam, yaitu yang di sebelah kanan ini, berubah warnanya. Tadinya kuning, ternyata larutan berubah menjadi oranye. Bisa kita lihat ini oranye. Dan yang paling kiri ketika kita berikan larutan basa, yaitu dalam hal ini obat mah, ke dalam larutan bunga iris kuning, maka larutan bunga iris kuning yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi hijau. Berarti kita juga bisa membedakan sifat asam dan basa dari larutan yang ada di lingkungan kita dengan bunga-bunga yang ada di taman atau di lingkungan kita. Demikian yang bisa Pak Faiz sampaikan pada percobaan singkat di siang hari ini. Harapannya kalian bisa mencoba sebanyak mungkin dari bunga-bunga yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa mencoba dengan bunga sepatu, bunga lili, atau mungkin bunga anggrek untuk nantinya kalian buat sebagai indikator alami. Kemudian untuk membedakan asam dan basanya cukup mudah. Bisa kalian gunakan sampel asam cuka untuk menguji larutan asam, dan kalian gunakan larutan obat mah sebagai sampel larutan yang bersifat basa. Oke, tetap semangat, jangan lupa beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai aktivitas kalian di rumah, silahkan kalian untuk merancang dan melakukan percobaan sebagaimana yang tadi Pak Faiz sampaikan dalam video. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan kalian seperti bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, kol ungu, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menggunakan alternatif seperti anggrek, bunga yang berwarna ungu di sekitar rumah, atau bunga berwarna yang mencolok di sekitar lingkungan kalian. Jangan lupa buat video singkat percobaan kalian, kemudian kalian upload di Instagram kalian masing-masing. Tag akun Pak Faiz di @faiz.tugaskimia. Jangan lupa hashtagnya It's My Chemistry. Terima kasih.